Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga-Nya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan alamat ulama akhirah yang keenam, yaitu iktimaduhu fi ilmihi ala basiratihi, pegangan mereka kepada ilmu pada naluri mata batinnya, wa idrakihi bisafai qalbi, dan mereka menangkap ilmu Allah dengan cahaya hatinya, la ala suhufi wal kutub, bukan semata-mata ilmu dari bacaan kitab, wala ala taqlidin ma yasma'uhu min ghairi, apalagi hanya sekedar taklid dari omongan-omongan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas bagaimana orang-orang terdahulu salafus saleh, mereka tidaklah bertaklid kecuali hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada selain Rasulullah yang berhak untuk kita ikuti
ikuti atau kita taklidkan ajaran mereka itu tradisi para sahabat Nabi. Kenapa demikian? Para sahabat Nabi ini, kata Imam Al-Ghazali, hidup dan menyaksikan apa yang tidak kita saksikan dari turunnya syariat kepada Rasulullah. Maka pengetahuan mereka, pengamalan mereka dengan ajaran Islam berbeda dengan pengamalan generasi yang tidak hidup dengan zaman Rasulullah SAW. Misalnya, kita kalau mau cara sholat yang benar dan bisa lihat Nabi, Bapak Ibu. Kita tahunya dari riwayat-riwayat kitab yang disusun oleh para ulama. Akhirnya tidak bisa level keagamaan atau spiritual kita seperti para sahabat Nabi. Para sahabat Rasulullah kalau mau tahu cara sholat yang benar, mereka tidak baca kitab Bapak Ibu, dan juga ikut pengajian yang mereka lihat cara Nabi langsung bagaimana beliau mengerjakan ibadah sholat. Itulah maka kata Imam Al-Ghazali dari hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Itu hadis hanya bisa diamalkan oleh sahabat Nabi. Sholatlah kalian seperti kalian melakukan, seperti kalian lihat aku sholat. Kita tidak bisa mengamalkan hadis itu Bapak Ibu, karena kita tidak hidup sezaman dengan Nabi. Sholatnya kita tetap lewat pengetahuannya para ulama yang mengetahui hadis-hadis tentang sholatnya Rasulullah. Sedangkan sahabat itu yang menjadi keunggulan mereka, sholat langsung lihat Nabi, sehingga originalitas pengetahuan agama mereka melampaui siapapun yang hidup setelah generasi mereka. Sama juga saat Nabi Muhammad meminta kita untuk mengambil tata cara mengerjakan ibadah haji dari manasik haji yang beliau lakukan. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah tata cara manasik haji dari apa yang kalian lihat dari aku lakukan pada saat haji wada. Para sahabat tinggal ikut rombongan haji wada dan Nabi, lihat bagaimana Nabi lakukan, begitu mereka lakukan. Bapak Ibu, kita mau haji seperti itu tidak bisa. Bapak Ibu tahu haji yang sah, haji mabrur dari kitab-kitabnya para ulama. Bahkan sebagian kita tidak baca kitab Bapak Ibu. Bacanya apa atau tahunya dari mana? Dari kelas manasik yang dibuat oleh Kementerian Agama, sekarang Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj, atau yang dibuat sama wali atau abu-abu yang punya KBIH. Ya kan kita tahunya dari situ. Itulah sebabnya ilmu agama kita, spiritualitas kita selama-lamanya dan bisa mengalahkan para sahabat Rasulullah SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengikuti sahabat Nabi ini bahkan dalam hal-hal tertentu sangat penting. Bahkan Bapak Ibu, kita tidak bisa ikut atau bahkan haram ikut sunnahnya Rasulullah dalam hal-hal tertentu. Seperti kita kasih contoh kemarin kawin, kita tidak boleh lebih 4, Rasulullah boleh. Kita tidak boleh ikut Nabi di situ. Kita ikutnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan boleh hibahkan dirinya kepada Nabi tanpa mahar. Kita Bapak Ibu tak boleh kawin sama perempuan tanpa mahar. Mahar itu wajib menikah, wajib ada dalam satu akad nikah. Kita ikutnya sahabat Nabi, bukan Rasulullah. Rasulullah bagi yang ngaji tafsir di Masjid Al-Badar setiap hari Senin tahu. Rasulullah puasanya itu wisal Bapak Ibu, sambung, bukan hanya di siang tapi bahkan malam hari. Bahkan ada riwayat yang sudah kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, 2 hari berturut-turut Rasulullah SAW nyambung puasanya karena tandanya. Kita dilarang untuk melakukan itu sama Rasulullah, tidak boleh ikut itu, haram itu. Maka pada pertemuan yang lalu saya bilang Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu ikut sunnah Rasulullah itu haram, tapi kita dianjurkan untuk ikut sunnahnya
sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa akidah yang benar dinamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi kan dalam hadis taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina syu'bah. Umatku ini, kata Rasulullah, nanti terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam api neraka, kata Nabi, illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja yang selamat. Siapa itu? Tanya sahabat. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang kau maksud wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang ikut aku, kata Rasulullah, wa ashabi, dan ikut para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akidah kita itu disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang mengikuti sunnahnya Nabi dan jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua sahabat itu boleh diikuti. Itulah Bapak Ibu perbedaan yang paling primer antara kita Sunni dengan mereka Syiah. Kalau Syiah itu kebanyakan dari mereka, kecuali Syiah Zaidiyah, tapi Syiah yang lain Bapak Ibu cuma menerima sahabat Nabi Ahlul Bait, yang bukan Ahlul Bait dan diterima. Kecuali Syiah Zaidiyah sama kayak kita, menerima semua sahabat Nabi. Ya, selain itu Syiah Bapak Ibu cuma menerima sahabat Ahlul Bait. Sedangkan kita Bapak Ibu mau Ahlul Bait, mau yang bukan Ahlul Bait, asal mereka bertemu, hidup sesama dengan Nabi, beriman dengan Rasulullah, pernah menimba ilmu kepada Nabi, harus kita ikuti sunnahnya mereka. Nah, itu namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Pengetahuan mereka dengan agama bukan dari bacaan kitab, bukan dari bacaan kitab, bukan dari dengar dari orang lain, tapi langsung dari sumber syariat. Siapa itu sumber syariat? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi bahan Imam Al-Ghazali, sehingga beliau mengatakan ulama akhirah itu pengalaman spiritualnya otentik Bapak Ibu, bukan nyontek, bukan sekedar dari telaahan bacaan, tapi ya sudah, kita tidak sampai level seperti itu, tidak punya pegangan yang lain kecuali kitab-kitabnya para ulama. Maklum kita awam Bapak Ibu, akhir zaman pengalaman spiritual tidak seperti para sahabat Nabi, ya kan? Dan juga tidak seperti para ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin. Akhirnya kita seperti ini belajar agamanya dari kitab. Salah satunya dari kitab Ihya yang kita baca setiap malam Sabtu. Wa idza kana i'timadu 'ala masmumi min al-ghairi taqdidan ghairu mardiyin. Jadi pada level yang tinggi berpegang kepada ilmu yang didengar dari orang lain, ghairu mardiyin, itu bukanlah suatu hal yang baik. Ini ngomong ulama akhirat. Kalau kita baik karena kita tidak punya pegangan lain kecuali yang kita para ulama, dengar ilmu dari alat taklimnya para ulama. Tetapi bagi para ulama akhirat, mereka harus punya telinga batin, harus punya mata batin yang mampu mendengar, yang mampu menyerap ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fal-i'timadu 'ala al-kutubi wa tasanifi abad. Kalau dengar saja dianggap tidak baik bagi seorang ulama, apalagi pegangan ilmu mereka itu hanya sekedar dari bacaan, dari telaahan, nggak pernah dengar dari penulisnya langsung, cuma tahu dari bacaan, itu lebih jauh lagi, lebih tidak baik. Jadi pantangan ulama itu dalam agama Bapak Ibu lebih banyak daripada kita orang awam. Jadi Bapak Ibu orang awam duduk-duduk lama-lama di kedai kopi tidak masalah. Tapi bagi para ulama 24 jam di kedai kopi jadi bahan omongan orang. Kalau ada tentu misalnya dari sholat subuh di situ, azan dulu juga masih di kedai kopi. Ya. Kemudian malam dia kasih pengajian, pasti kan jadi omongan orang itu tentunya. Azan dulu itu Pak,
Tapi kalau kita orang awam, Bapak Ibu duduk di kedai kopi walaupun azan iqamah, ya nggak jadi bahan omongan. Tantangannya lebih banyak Bapak Ibu para ulama itu dalam menuntut ilmu agama daripada kita orang awam. Sama kalau kita ini kesehatan cukup sekedar nggak sakit. Bapak Ibu yang bukan atlet nggak ada tuntutan proteinnya sekian, ototnya sekian, nggak ada tuntutan itu. Asal nggak sakit, asal masih bisa kerja, asal masih bisa pergi ke masjid, udah bagus itu. Tapi standar kesehatan atlet nggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Nggak bisa seperti itu. Standar kesehatan atlet itu harus kadar ototnya sekian, makannya yang protein, nggak boleh karbo, yang banyak kalsiumnya. Kenapa? Tuntutan mereka dengan fisik itu lebih daripada kita yang bukan seorang atlet profesional. Begitu juga ulama, standar agama mereka sebenarnya tinggi sekali. Tidak cukup dengan pengetahuan kita, tidak cukup hanya dengar ceramah dari ulama-ulama yang lebih senior, tidak cukup. Tapi mereka dituntut bersih hati, bersih pikiran, sehingga mereka bisa menangkap ilmu-ilmu lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu beruntung sekali kalau di negeri kita itu masih punya kualitas ulama seperti itu. Itu banyak ditulis dalam buku sejarah Bapak Ibu. Sultan Mehmed atau Sultan Fatih yang kedua, tidak mungkin dia bisa menaklukkan Konstantinopel tanpa gurunya yang bernama Syekh Syamsuddin. Ya, orang-orang Turki bilangnya Syamsuddin. Sebenarnya ejaannya Syamsuddin Bapak Ibu ya. Syamsuddin, matahari agama. Tapi sebab Turki setelah Mustafa Kemal Atatürk mengalami sekularisasi, semua yang berbau Arab di Turki itu harus diubah, diturkinisasikan Bapak Ibu ya. Muhammad menjadi Mehmed ya. Itu diturkinisasi, mereka anti sekali Arab gara-gara sekularisasi. Syamsuddin menjadi Syamsuddin. Itu ada guru. Sultan Fatih itu punya seorang guru, padahal Sultan Fatih itu sudah frustasi Bapak Ibu. Berulang kali dia coba menerobos benteng Konstantinopel, itu gagal terus. Nah, tapi dia punya guru namanya Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin itu melihat dalam mimpinya kalau makam Salahuddin Al-Ayyubi, sahabat Nabi itu Bapak Ibu. Salahuddin Al-Ayyubi dulu berjihad. Setelah Rasulullah wafat, dia tak mau tinggal di kota Madinah. Dia mau jihad fisabilillah sampai ke Anatolia. Anatolia itu daerah Turki sekarang. Itu dulu namanya Anatolia. Sampai situ beliau perang dengan orang Romawi, syahid. Kuburannya itu di dekat benteng Konstantinopel. Sahabat Nabi Salahuddin Al-Ayyubi berpesan kepada Syekh Syamsuddin, tolong bilang tuh sama sultan kamu, sama murid kamu, tolong temukan kembali kuburanmu. Itu pesannya Bapak. Tersentak dari tidurnya, Syekh Syamsuddin masih berpikiran itu mungkin setan. Kan selain Nabi boleh jadi muhtamal, ihtimal Bapak. Kalau Nabi pasti itu. Kalau kita mimpi ketemu dengan Rasulullah, itu pasti Rasulullah kata Nabi. Tapi kalau selain Nabi, makin mungkin orang baik, atau makin mungkin setan yang masuk menggoda dalam mimpi kita. Maka beliau nggak langsung ngomong sama Sultan Al-Fatih. Hari kedua atau malam berikutnya masih mimpi yang sama. Malam ketiga masih mimpi yang sama. Akhirnya beliau istikharah minta petunjuk. Akhirnya kuat, yakin itu benar-benar sahabat Nabi Salahuddin Al-Ayyubi. Itu padahal Sultan Fatih sudah siap gulung tikar, sudah siap lepas tenda, mau siap balik ke ibu kotanya Busra. Ibu kota Turki itu Busra, bukan Istanbul yang di zaman Khilafah Utsmaniyah. Ibu kotanya itu Busra, ibu kota pertama. Ya. Sudah siap-siap itu datang tiba-tiba Syamsuddin ke tendanya Sultan Fatih. Dia minta agar Fatih tidak mengendorkan semangatnya, jangan pantang menyerah,
karena dia diberi amanah sama sahabat Nabi Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, bukan, Ayyub Al-Ansari, sahabat Ayyub Al-Ansari itu kan sahabat yang paling dekat Nabi. Rasulullah 6 bulan Bapak Ibu hijrah ke Madinah, numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. 6 bulan numpang di rumahnya Abu Ayyub. Kata Syekh Samsiddin, Abu Ayyub titip pesan agar kuburannya ditemukan. Kamu berarti tak punya cara lain kecuali menaklukkan benteng Konstantinopel. Maka Bapak Ibu semangat kali itu. Sultan Fatih semangat kali. Akhirnya apa yang dia lakukan itu gak masuk akal dalam sejarah. Apa dia bilang? Kalau orang Romawi Timur, orang Bizantium Timur bisa menarik ranjau yang menutup Selat Bosporus sehingga kapal-kapal Turki itu nggak bisa lewat karena ada rantai besi, kapal-kapal bisa lewat, nggak bisa nyerang dari arah utara ataupun selatan, ditarik rantai besi besar itu. Kalau kapal lewat pasti tenggelam. Kapal-kapal kayu dulu kan belum ada teknologi buat kapal dari besi, kapalnya dari kayu. Apa yang dilakukan oleh Sultan Fatih lebih gila lagi dari yang dilakukan. Apa katanya? Kalau orang Romawi bisa gila dengan merantai lautan, saya bisa lebih gila daripada itu. Karena mimpinya Abu Ayyub Al-Ansari, apa yang dia lakukan? Kapal itu dinaikkan ke atas gunung. Lebih gila lagi cuma nggak ada dalam sejarah kapal jalan di atas gunung. Hari itu di atas gunung. Besok paginya kapal-kapal Turki itu sudah berhadapan-hadapan dengan bentengnya orang-orang Romawi di Konstantinopel. Dan itu akhirnya singkat cerita Bizantium takluk, Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Fatih, diubah namanya menjadi Istanbul. Dan di kota Istanbul itu Bapak dekat dengan benteng tadi itu, salah satu sudut benteng ada kuburan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, itu contoh ulama yang ilmunya itu kan kalau dicari itu nggak ada dalam kitab ini. Itu di mana itu dalam kitab? Tapi masuk ke dalam mimpi orang yang bersih hatinya. Tentu ini aset umat. Kalau kita di tengah kita ada ulama yang seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan pembahasan beliau. Balil kutubu wa tasanifu muhaddatsatun lam yakun syai'un minha fi zaman sahabati wa sadri tabi'in. Yang namanya kitab-kitab agama, wa tasanif dan berbagai macam buku muhaddatsatun itu kan datangnya belakangan setelah zamannya Nabi, setelah zamannya para sahabat, setelah zamannya tabi'in. Lam yakun syai'un minha fi zaman sahabat. Jadi para sahabat itu gak asik dengan buku, tapi asik mengamalkan ucapan-ucapan Nabi, ya kan? Nah, fokus mereka bukan pada membaca buku, tapi fokus mereka dalam mengamalkan setiap wejangan dari Nabi Muhammad. Wasat dari tabi'in dan juga tidak ada di generasi tabi'in. Wa inna ma hadasat ba'da sa'ati mi'ati wa ishrina minal hijrah. Jadi ulama-ulama yang produktif mengarang kitab itu baru ada Bapak Ibu setelah tahun 120 Hijriah. Nah, berarti setelah generasi dinasti Bani Umayyah. Dan dinasti Bani Umayyah itu tumbangnya sekitar 112 Hijriah. Setelah itu baru muncul dinasti Bani Abbasiyah. Nah, bedanya dinasti Bani Umayyah dengan dinasti Bani Abbasiyah di situ Bapak Ibu. Dinasti Bani Umayyah dia tidak terlalu open dengan para ulama. Jadi ulama itu tidak disuruh ngarang kitab, yang tidak disuruh diberikan beasiswa, diberikan subsidi, dan mereka kasih perang. Itu dinasti Bani Umayyah. Maka jarang sekali terdengar munculnya kitab-kitab para ulama dari zaman dinasti Bani Umayyah. Tapi banyak ulama yang mengarang kitab itu di zaman dinasti Bani Abbasiyah, terutama di zamannya Al-Ma'mun, di zamannya Al-Ma'mun, sebelumnya Al-Amin, sebelumnya Harun al-Rashid. Itu ulama diapresiasi Bapak Ibu. Nah, ulama itu dihargai. Dan yang lebih, kalau kita baca sejarah,
hampir ulama di zaman dinasti Bani Abbasiyah itu asalnya dari Persia semua, dari Iran. Dan Iran di zaman itu belum jadi Syiah seperti sekarang, Pak, ya. Di Iran itu masih Sunni semua. Ulama pengarang hadis itu, Bapak Ibu, dua aja yang bukan dari Iran itu. Imam Bukhari dari Bukhara, Imam Tirmidzi dari Tirmizi. Top dua itu dari Uzbekistan. Yang lainnya dari Iran semua. Imam Muslim dari Naisapur. Naisapur itu salah satu provinsi terbesar di Iran sekarang. Imam Abi Dawud orang Sijistan, perbatasan dengan Afghanistan, Iran sekarang Sijistan. Siapa lagi? Imam Ibnu Majah, orang Kazvin, utaranya Iran, perbatasan dengan Azerbaijan. Siapa lagi? An-Nasai, orang Basan, provinsi ketiga terbesar sekarang di Iran. Orang Persia semua, ulama-ulama pintar-pintar dikasih beasiswa, dan dulu Bapak Ibu ulamanya ngarang kitabnya itu ditimbang dan dihargai dengan satuan emas. Jadi kalau dia ngarang kitab beratnya 1 kilo dikasih 1 kilo emas. Gimana orang gak rajin ngarang kitab zaman itu? Jadi diberikan apresiasi yang dengan sangat tinggi, ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, dan beliau salah satu ulama yang hidup di zaman dinasti Bani Abbasiyah. Imam Al-Ghazali kan hidup di masa Al-Tawakil, Bapak Ibu, Khalifah ke-30 atau 31 gitu. Dinasti Bani Abbasiyah. Al-Tawakil Filah nama khalifahnya, anak kecil jadi khalifah, 9 tahun dia jadi raja, Bapak Ibu. Dan awal-awal gak ngerti ngatur pemerintah, ya, tapi gak ubah konstitusi. Ijazahnya asli loh ini. Cuma beruntung aja dia anak raja gitu, ya. Jadi raja karena nggak bisa menjalankan pemerintahan, ya. Diambillah seorang perdana menteri dari Persia juga, namanya Nidamul Muluk. Buat sekolah terkenal sekali di Baghdad di zaman itu, namanya Madrasatul Nidamiyah. Itu buatan perdana menteri orang Iran. Rektor pertamanya Imam Al-Ghazali, orang Iran juga, orang Tus, kota kecil dekat dengan Laut Kaspia, utaranya Iran sekarang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mulai muncul karangan-karangan para ulama itu setelah tahun 120 Hijriah, wa ba'da wafati jami'i sahabati wa jilati tabi'ina radhiyallahu anhum. Dan itu terjadi setelah wafatnya seluruh sahabat Nabi dan para pembesar tabi'in. Wa ba'da wafati Sa'id bin Musayyab, termasuk juga setelah wafatnya kibar tabi'in Imam Sa'id bin Musayyab. Ini orang paling dihargai dari kalangan tabi'in, terutama dalam mazhab Syafi'i. Bapak Ibu, sedikit pengetahuan hadis kita di dalam ilmu hadis. Hadis dhaif itu banyak ragamnya. Ada hadis mudhari, ada hadis mursal, banyak. Nah, ada satu namanya hadis mursal. Itu salah satu jenis hadis dhaif. Mursal itu apa? Diriwayatkan oleh tabi'in itu langsung kepada Nabi, nggak ada sahabat. Jadi tabi'in langsung loncat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabatnya nggak ada. Mungkin tabi'in langsung meriwayatkan hadis, apa ada sahabat? Tak mungkin Bapak Ibu, kenapa tabi'in nggak pernah ketemu, nggak pernah sezaman dengan Rasulullah. Jadi kata para ulama hadis, semua hadis mursal ini ditolak, nggak boleh diamalkan. Kenapa? Hadis dhaif. Hadis mudhari, munkar, mursal itu nggak boleh diamalkan, kecuali kata Imam Syafi'i, mursal yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Musayyib. Nah, ini ulama tabi'in. Kenapa? Fa innaha futishtu wa wajadtu masanida katsiratin min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku cek ulang, ternyata semua riwayat mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab itu sebenarnya bersambung kepada Nabi, ada sahabat semua. Tapi Imam Sa'id bin Musayyab ini untuk ringkas, short long story, ya kan? Untuk meringkas cerita panjang, ya kan? Dia langsung qala Rasulullah. Enggak dia bilang dari mana sahabat yang dia dengar qala Rasulullah ini. Makanya kan dia bilang dulu,
Saya dengarnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda. Ini enggak untuk menyingkat, beliau sering langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diteliti ulang, ternyata semua mursal. Nah, jadi mursal yang boleh diamalkan itu mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang bernama Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Contohnya hadis yang paling masyhur, bahkan ada di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari memasukkan itu, padahal itu sepakat para ulama hadis mursal. Apa hadis itu? La darara wala dirar. Itu masyhur sekali hadis. La darara wala dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri apalagi orang lain. Jadi jangankan diri sendiri, orang lain pun tidak boleh. Jadi pernah sekali waktu sholat Bapak Ibu, di rakaat terakhir kan kita sunnahnya duduk iftirash, mereng, tasyahud akhir. Kalau tasyahud pertama sama seperti duduk di antara dua sujud tawadhu namanya ya. Pernah satu kali waktu saya sholat, duduk tasyahud terakhirnya seperti duduk di antara dua sujud, nggak mereng. Jamaah nanya, Ustaz kenapa nggak duduk mereng kayak orang Muhammadiyah? Bukannya kamu duduk mereng, bisa saja, tapi orang di sebelah kanan saya ini terlalu gede badannya, sedangkan yang samping kiri saya terlalu kurus. Kalau saya duduk mereng, kejepit yang samping. Padahal Nabi Muhammad bilang apabila darah, apabila tidak boleh memudaratkan diri sendiri, apalagi orang lain. Kan kasihan kalau si kurus itu kejepit. Badan saya kan lumayan juga berani Bapak Ibu. Nah jadi rata-rata waladirat itu boleh diamalkan walaupun itu hadis mursal. Kenapa? Diriwayatkan oleh tabi'in yang bernama Sa'id Ibnu Musayyab wal Hasan al-Basri wa khiyar tabi'in. Ya, Imam Hasan al-Basri dan ulama-ulama tabi'in pilihan yang lainnya. Al-kana al-awwaluna yakrahuna katbal ahadis. Orang-orang dulu itu tidak terlalu senang menulis. Bukannya mereka tidak punya ilmu, tapi khawatirnya mereka sibuk dengan menulis, tidak sempat mengamalkan apa yang mereka tulis. Ya, watasmi fal kutub atau mengarang kitab, ditinggalkan itu bukan karena apa-apa. Mereka ingin fokus dalam beribadah, tapi tentu zaman berubah. Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali seperti itu. Di zaman kita sekarang diseminasi ilmu pengetahuan itu salah satunya lewat media tulis. Lewat media tulis. Saya pernah membaca Bapak Ibu satu buku. Entah benar entah salah begitu, tapi kayaknya valid. Dia bilang ini dalam buku itu. Dulu gurunya Plato namanya Aristoteles. Aristoteles itu pernah sangat marah dengan murid-muridnya seperti Plato. Ya. Dia marah. Kenapa? Karena murid-muridnya di zaman itu sudah suka menulis, tidak pernah mau lagi dengan ceramah dia. Jadi dari data itu saya punya kesimpulan. Dulu berarti di zaman dahulu kami sebelum Masehi pernah Bapak Ibu menulis itu dianggap tidak cocok untuk ilmu pengetahuan, ya kan? Bahkan ayat Sokrates malah karena Plato itu nggak dengar lagi ceramah dia, asik membaca. Kalau sekarang Bapak Ibu siapa lebih keren, orang membaca dengan orang suka dengar ceramah? Keren membaca dong, ya kan? Kalau membaca kayaknya intelektual ini orang mana-mana bawa buku kan. Tapi pernah ternyata di zaman dahulu orang yang suka membaca itu dianggap bodoh. Buktinya Sokrates mengejek si Plato yang lebih suka membaca daripada dengar ceramah-ceramah filsafat dia. Tapi kan zaman berubah, Bapak ya. Zaman sekarang sebaliknya, lebih baik kita membaca daripada dengar ceramah. Kecuali kita nggak kuat baca atau nggak bisa bahasa dari buku yang kita baca, akhirnya kita ikut pengajian ataupun ceramah ataupun kuliah dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi zaman itu berbalik. Pernah dulu kayak ini, Bapak Ibu jangan pikir Nabi Muhammad, kan banyak orang bilang Rasulullah katanya fatona. Sifat wajibnya dia apa? Fatona. Fatona itu apa maknanya Bapak Ibu? Cerdas. Tapi Rasulullah nggak bisa baca tulis. Itu sepakat semua disediakan
Inna ummatun ummiyatun la taqra wa la nahsub. Saya ini kata Nabi ummi, gak bisa baca, gak bisa menghitung, gak bisa menulis. Nah, banyak orang bertanya, Pak Ustaz itu gimana? Katanya fatona, tapi baca tulis gak bisa. Nah, Bapak Ibu, saya punya data sejarah, itu valid sekali itu dalam banyak kitab. Di zaman jahiliyah dulu, ternyata orang yang bisa baca tulis itulah yang dianggap bodoh. Kan kebalik, kalau di zaman kita ada orang yang buta huruf, dia yang bodoh. Ternyata dulu di zaman Nabi, sebelum Nabi hidup, orang yang pintar baca tulis itu dianggap oleh masyarakat Arab orang bodoh, orang yang gak kuat ingatannya. Balaga itu lawan fatana, artinya orang yang gak kuat ingatan. Nah, maka mereka butuh catatan, butuh nulis. Dari mana yang disimpulkan banyak data-data sejarah? Salah satunya Bapak Ibu, dulu ada penyair di masa jahiliyah namanya Farazdak. Syair itu kan dia harus bisa spontan. Jadi penyanyi hebat itu dia bisa spontan Bapak Ibu membuat gubahan-gubahan syair untuk memuji atau menjatuhkan lawannya. Itu penyanyi hebat jahiliyah dulu seperti itu. Nah, Farazdak satu kali ketangkap basah sama muridnya, sama santrinya, sedang menulis 300 bait syair yang dia hafal bait syair, tapi dia hari itu nulis tak lupa. Akhirnya nggak sengaja muridnya masuk ke dalam kamar, dia kaget. Wahai guru, ngapain Anda? Buat apa Anda menulis syair yang Anda hafal? Jadi itu dianggap aib. Menulis syair itu dianggap sebuah aib, tanda gurunya itu nggak kuat ingatan. Maka dulu Bapak Ibu orang jahiliyah itu, kalau dia baca tulis, bisa baca tulis itu dianggap nggak kuat ingatan, nggak kuat menghafal. Nah, jadi orang pintar justru orang yang nggak bisa baca tulis. Tapi kan zaman berubah Bapak Ibu. Kalau zaman dulu orang bodoh adalah orang yang bisa baca tulis, di zaman kita orang bodoh itu orang yang nggak bisa baca tulis. Ini lebih kurang sama. Bapak Ibu pergi ke rumah bapak-bapak ini yang usianya 60-70 tahun, 60 atau 50, 60, 70 tahun. Kalau dia sarjana, S2, S3 atau profesor, pasti dulu Bapak Ibu di ruang tamunya itu dipajang buku. Untuk menunjukkan dia ini orang terdidik. Banyak koleksi buku kan gitu. Kayak saya dulu gitu. Saya bilang, ya waktu buat rumah baru ini saya bilang sama di zaman ini nggak mungkin lagi ya. Dalam ini semua kita ada. Saya bilang sama ayah saya, semua buku ayat berapa ratus, berapa ribu jilid itu, berapa ribu judul. Ini ada semua di sini. Di zaman ini Bapak Ibu cukup bawa ini satu pustaka bisa kita pindahin semua ke kemari kan itu zaman juga. Jadi nggak gaya lagi kalau ngajar bawa buku zaman sekarang nggak gaya lagi. Tapi kan itu semua buku nggak lagi. Biasanya generasi kolonial kalau ngajar kalau dosen-dosen senior di kampus saya itu dosen yang kelahiran 70 ke bawah tahun 65 tahun 66 itu ngajar dia beliau itu masih bawa buku itu tebal-tebal kacamata tebal. Tapi kalau kelahiran 70 80 generasi saya itu nggak bawa buku, bawanya ini bawa buku baru. Yang dosen-dosen kelahiran 60 itu absennya masih manual. Manual ngajar. Kalau kami kadang-kadang lewat HP Bapak Ibu absennya itu kan udah berubah generasi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, kita nggak bisa menjadi mulia ini kan. Ini perlu diberikan catatan untuk hati-hati membacanya. Jangan sampai kita menolak kemajuan zaman. Tidak bisa, kita harus hidup bersamaan dengan kemajuan zaman. Kata Nabi juga itu, bukan kata saya. Anasu, ya kan kata Rasulullah, ibnu asri, manusia itu anak zamannya. Fa'alimu awladakum di zamani, maka ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan zaman. Saya dulu ingat kali Bapak Ibu, saya alumni Islam Anak Bangsa. Dulu itu di pesantren ada pelajaran bahasa Mandarin. Saya masuk ke Islam Anak Bangsa tahun 2001. Cina itu masih miskin kayak Indonesia 2001, tidak semaju sekarang. Dan kami di pesantren itu dicemooh seluruh Aceh. Daya yang bahasa Cina. Tapi hebatnya Pak Samsudin Mahmud, dia nggak
mundur setelah laku. Wajib bahasa Mandarin pesantren. Entah dari mana beliau dapat ilmu kalau ke depan itu Cina-nya akan maju. Itu bapak teman-teman saya, kakak-kakak kelas saya itu yang pinter-pinter bahasa Mandarin, salah satunya Nadia. Nadia itu seangkatan dengan Ustaz Amri Fakih waktu di Islam, seangkatan dengan Ustaz Ifaulia. Itu kemana-mana perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia Timur itu dia semua konsultannya sekarang. Saya tanya sama kakak dia itu, dari mana kok bisa dapat beasiswa ke Cina? Ya belajar bahasa Mandarin di Nurul Islam saya dulu agak nakal waktu bahasa Cina kan makan itu. Nah mungkin kalau saya pintar bahasa Cina nggak jadi ustaz hari ini. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu mungkin tak penting bahasa Cina, tapi menurut hemat saya di zaman sekarang penting sekali. Ada satu buku bapak ibu, saya tertarik buku itu bukan karena judul besarnya. Judul besarnya itu The Rise Economy of Little Dragon. Jadi kebangkitan ekonomi dari naga kecil. Itu cerita kebangkitan ekonomi di Cina. Bukan itu yang saya menarik di bawahnya itu. Dalam bahasa Inggris tertulis Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan bumi. Selebihnya buatan Cina. Jadi bumi ini aja yang ciptaan Allah. Selebihnya apa? Pakai Cina saya pakai baju celana dalam, baju pakai semua sejadah kita, mikrofon ini juga Huawei bukan Cina. Jam tangan kita semua punya Cina. Cuma bumi kata buku itu bumi yang buatan Allah. Selebihnya itu buatan orang Cina, made in China. Itu benar bapak ibu zaman sekarang Cina semua yang buatnya. Nah sebentar lagi kalau dulu petrodolar, beli gas, beli minyak pakai dolar. Ini habis pengakhiran ini bapak ibu banyak negara beli minyak pakai yuan. Sebentar lagi bapak ibu dagang pakai lagi dolar. Pergi umrah bayarnya pakai apa? Yuan. Bayar lagi ke travel pakai lagi dolar. Pakai yuan. Sebentar lagi ya. Jadi semangat zaman itu penting. Kita berjalan sesuai dengan semangat zaman. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah kita baca sedikit lagi. Bahkan awaluna yang terabuna katbal ahadisi wa tasannifil kutub. Generasi awal itu tidak terlalu senang menulis, mencatat hadis, yang mereka sukanya menghafal. Kenapa? Kalau dihafal, diingat bersama, bersenyawa dengan ruh, dengan pikiran kita. Ya kalau ditulis, udah nggak dihafal. Takutnya gitu. Watas nifal kutub, begitu juga buku bukan untuk ditulis, tapi diingat, diamalkan, nggak lupa-lupa, bersenyawa dengan badan kita. Di Allah yastatilana subiha. Supaya manusia enggak lalai ya, anil hifdi sehingga merupakan menghafalnya. Ya, kan enggak berkah baik Al-Quran. Coba bayangkan dulu mungkin kita enggak pernah membayangkan ada ahli tafsir tapi yang enggak bisa baca Al-Quran. Di zaman sekarang ada apa? Ahli tafsir tapi jangan menghafal, baca Al-Quran aja enggak bisa, ya kan? Aneh itu. Nah, tapi dulu orang enggak bisa membayangkan itu. Kalau dikatakan ulama ahli tafsir pasti Al-Quran di luar kepala dia. Wahai Quran, takut para ulama itu akhirnya gara-gara buku-buku ini mereka lupa menghafal, lupa membaca Al-Quran. Wahai tadaburi, tidak lagi mentadaburinya, watafukri atau mentafakurkannya. Waqalu, sehingga mereka berkata, ihfadhu kama kunna nafad. Hafallah ayat Al-Quran, hadis Nabi, ya, ilmu-ilmunya para ulama sebagaimana yang kami hafalkan dahulu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul minal karim. Wassalam.